Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Ilmu Bahan dan Koresi 03 akan menjelaskan tentang perlite, bainite, spiridite, martensite pada sistem Fe3C. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andi Haikal, yang kedua ada saya sendiri, Anindita Syahrini, yang ketiga ada Mareta Rosmadi, dan yang terakhir ada Muhammad Fauzan Rabbani. Baik, perkenalkan nama saya Andi Haikal dengan NPM 21067600522, yaitu akan melanjutkan presentasi. Jadi, dapat dilihat berikut merupakan outline dari presentasi kami yang dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama pearlite, kedua bainite, yang ketiga spirodite, dan yang keempat ada martenite. Memasuki bagian pertama yaitu adalah pearlite. Pearlite merupakan salah satu produk mikrostruktural dari transformasi austentik. Peran temperatur sangat penting pada transformasi austentik menjadi pearlite. Ketergantungan terhadap temperatur di paduan besi karbon komposisi eutoccoid, komposisi dapat dilihat pada diagram. Dapat dilihat adanya plot berbentuk S dengan presentasi transformasi dengan logaritma waktu di 3 suhu berbeda. Lalu kurva mengacu dengan data yang dikumpul setelah terjadi di waktu singkat dan dipertahankan dalam keadaan konstan selama berlangsungnya reaksi. Lalu, data kurva padat diplot, satu mewakili waktu yang dibutuhkan pada setiap suhu untuk inisiasi atau awal transformasi, dan lainnya untuk kesimpulan transformasi. Jadi dapat dilihat, kurva ini dapat dikatakan sebagai diagram transformasi isotermal atau transformasi time temperature transformation ataupun TTT plots karena mempresentasikan kondisi dari temperatur yang konstan. Nah, keterangan pada diagram grafik di sebelah kanan yaitu kurva atas yaitu persentase transformasi versus logaritma waktu. Lalu yang kedua, kurva bawah yaitu transformasi isotermal tergenerasi dari kurva atas. Ketiga, kurva merah, yaitu waktu yang diperlukan tiap temperatur saat inisiasi. Yang keempat, yaitu kurva hijau, yaitu konklusi transformasi. Dan terakhir, kurva garis putus-putus, yaitu 50% penyelesaian transformasi. Adapun kendala, yaitu hanya berlaku untuk paduan besi karbon dengan komposisi eutoccoid, dan keakuratannya hanya untuk transformasi suhu konstan yang disebut isotermal. Pada suhu di bawah eutoccoid, lapisan yang relatif tebal dari kedua fasa alpha ferrit dan Fe3C akan terbentuk. Dari kurva ini dapat terlihat pula bahwa seiring dengan berkurangnya suhu, laju difusi karbon juga turun-menurun, sehingga lapisannya juga secara bertahap semakin akan menipis. Lalu, mikrostruktur ini kemudian disebut dengan perlit kasar yang daerah pembentukannya dapat dilihat di sisi kanan kurva. Jadi, struktur lapisan tipis yang terbentuk pada daerah sekitar 540 derajat Celcius disebut dengan perlit halus. Berikut merupakan foto mikrograf dari perlit kasar dan perlit halus. Dapat dilihat pada bagian sebelah kiri, yaitu bagian A, adalah perlit kasar dengan skala 10 mikrometer. Lalu yang sebelah kiri pada bagian B merupakan perlit halus dengan skala yang sama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bainite. Jadi yang pertama, bainite ini terbentuk dengan dekomposisi austenite. Struktur mikrobainite terdiri dari fase ferrit dan cementite, dan dengan demikian proses difusi ini terlibat dalam proses pembentukannya. Bentuk bainite ini seperti jarum atau pelat, yang tergantung pada suhu transformasi, dan detail mikrostruktur bainite ini sangat halus sehingga resolusinya hanya mungkin menggunakan mikroskop elektron. Dan bainite ini terbentuk ketika baja berada pada suhu 250 sampai 550 derajat Celcius. Oke, jadi di sini kita bisa melihat diagram transformasi isotermal dari iron carbon alloy dari komposisi eutoccoid. Jadi bisa dilihat di diagram ini tuh ada 3 kurva gitu. Nah, kurva ini memiliki bentuk C, memiliki nose di titik N, di mana laju transformasinya itu bakal maksimum di titik N. Nah, kalau perlit itu bentuk di atas nose, yaitu pada kisaran suhu 540 hingga 727 derajat Celcius. Nah, kalau bainite itu
produk transformasi pada sekitar suhu 215 dan 540 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini mungkin lebih ke ngejelasin dari kayak term yang dipakai untuk mendeskripsikan morfologi dari bainit itu sendiri. Mungkin bisa dilihat di slide. Ya, jadi kalau di slide ini lebih ngejelasin kayak ke bentuk formasinya. Jadi kayak kalau yang paling atas itu formasi dari perlite formation. Jadi saat laju pendinginan meningkat, struktur zebra menjadi lebih halus dan berantakan. Bisa dilihat kayak di formasinya kayak dari kiri ke kanan perubahan bentuknya kayak gimana. Terus yang di tengah itu ada upper bainit formation. Jadi bainit ini dapat dibayangkan dimulai dari intiferit kecil tuh di gambar kiri yang pertama. Nah, menghasilkan zona yang diperkaya oleh karbon di austenit tetangga. Jadi bisa dilihat ke gambar-gambar selanjutnya. Jadi intiferit ini tumbuh dalam arah kristalografi tertentu yang disukai dalam matriks austenit, menghasilkan bentuk memanjang. Dan karbon laut jenuh lebih disukai mengendap pada batas butir dalam bentuk jarum atau mesin bubut. Prosesnya itu dimulai di banyak tempat dan juga di bagian dalam biji-bijian. Dan orientasi butir ferit yang agak panjang ini sebagian ditentukan oleh orientasi butir austenit asli. Untuk lower bainite, hal-hal serupa itu terjadi kecuali sementit yang sekarang mengendap di dalam butir ferit dalam bentuk trombosit. Oke, sekarang kita akan membahas spheroidite. Jadi spheroidite ini secara singkat merupakan salah satu jenis yang paling lemah di antara keempat jenisnya. Sekarang sedikit definisi dan penjelasan mengenai spheroidite ini sendiri. Jadi yang pertama, spheroidite merupakan produk mikrostruktural untuk iron carbon alloys. Nah, kemudian spheroidite itu merupakan cementite berbentuk spheroid atau bulat itu yang terdapat dalam matriks ferrit. Nah, di sini spheroidite itu merupakan logam yang dibentuk melalui proses spheroidizing. Nah, jadi secara singkat juga pemanasan fine atau coarse perlite atau bainite pada suhu sekitar 700 derajat Celcius itu akan menghasilkan struktur carbide dalam bentuk spheroid. Nah, jadi ketika paduan baja atau steel alloy itu yang memiliki struktur mikro, perlite atau bainite itu dipanaskan hingga dan dibiarkan pada suhu di bawah eutectoid untuk jangka waktu yang cukup lama. Misal sekitar 700 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam, itu struktur mikro lainnya akan terbentuk. Nah, di sini fase dari spheroidite sendiri itu merupakan alpha ferrite ditambah Fe3C. Nah, di sini susunan fasenya sendiri itu berupa partikel bola atau spheroid Fe3C yang relatif kecil dalam matriks alpha ferrite. Oke, jadi sekarang kita masuk ke proses spheroidizing. Nah, metode spheroidizing itu merupakan perlakuan pemanasan terus-menerus di bawah suhu kritis yang lebih rendah dan biasanya diikuti oleh pendinginan yang relatif lambat. Nah, jadi spheroidizing ini dilakukan dengan pemanasan pada temperatur sekitar 700 derajat Celcius seperti yang tadi sudah dibilang, dan ditahan dalam waktu yang lama sekitar 24 jam. Kemudian didinginkan. Nah, temperatur yang tinggi dalam waktu yang lama itu membuat cementite yang semula berbentuk lempengan atau lamela itu juga akan hancur menjadi bola-bola kecil atau spheroid yang disebut dengan spheroidite yang tersebar dalam matriks ferrite. Nah, transformasi ini terjadi karena adanya difusi atom C. Tetapi transformasi ini juga tidak menyebabkan perubahan komposisi ferrite dan cementite. Nah, jadi untuk prosesnya itu bisa dilihat di foto-foto ini. Nah, di paling kiri atas itu merupakan kondisi awal. Nah, di kondisi awal itu dapat terlihat bahwa cementite pada ferrite itu berbentuk memanjang atau lamela. Kemudian setelah 1 jam pemanasan itu cementite itu mulai menebal dan beberapa terputus. Kita bisa lihat di foto. Kemudian setelah 10 jam itu penebalan dan pemutusan cementite itu terus terjadi. Nah, di sini ada percobaan lanjutan, yaitu setelah 30 jam itu ada penebalan dan pemutusan cementite itu masih terjadi. Nah, setelah 100 jam
itu Fe3C itu sudah terbentuk menjadi spheroid atau yang bulat-bulat itu. Sekarang kita masuk ke sifat mekaniknya. Nah, di sini ada dua grafik atau dua diagram. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai hardness atau kekerasan dan toughness atau kekuatan dari spheroidite ini. Nah, dari gambar A atau yang di gambar kiri, mikrostruktur yang mengandung fine maupun coarse perlite itu memiliki hardness dan toughness yang lebih tinggi dari mikrostruktur yang mengandung spheroidite. Nah, itu bisa dilihat dari garis yang warna merah dan biru. Itu yang merah itu yang fine dan yang biru itu coarse. Nah, di sini sifat tersebut dijelaskan dalam penguatan dan impedansi serta dislokasi yang melintasi batas ferrite cementite. Nah, di situ di grafiknya juga ada area. Nah, dapat lihat bahwa area batas persatuan volume spheroidite itu lebih kecil, sehingga deformasi plastis yang terjadi hampir tidak dibatasi. Nah, dengan hal itu menyebabkan bahannya yang relatif lunak dan lemah. Oke, kemudian sekarang sifat mekanik yang ductility atau kelutan atau kelenturan. Nah, itu bisa dilihat di grafik yang kanan atau yang B. Nah, dari gambar yang B atau yang kanan itu dapat diamati bahwa spheroidized steel atau alloy itu bersifat sangat ductile atau lentur. Nah, berbeda dengan yang fine ataupun coarse perlite. Nah, jadi bisa lihat kalau yang garis hijau itu yang paling atas. Nah, itu berarti yang paling ductile ya. Kemudian yang biru itu yang coarse dan yang merah itu yang fine. Nah, berarti bisa lihat kalau yang fine itu yang paling tidak lentur. Nah, di sisi lain, spheroidized ini merupakan sangat tahan terhadap retakan karena setiap retakan itu hanya ditemukan pada sedikit bagian dari cementite particle yang brittle ketika merambat melalui matriks ferrite yang bersifat ductile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai martensite. Martensite adalah fase yang ditemukan oleh seorang metalografer yang bernama Amartens. Fase tersebut merupakan larutan padat dari karbon yang lewat jenuh pada besi alfa sehingga kisi-kisi sel satuannya terdistorsi. Butiran martensite tampak seperti pelat atau jarum, seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana ini terbentuk dari larutan padat besi karbon. Martensite memiliki struktur kristal tetragonal yang berpusat pada tubuh. Sifatnya sangat keras. Baja martensite adalah yang paling keras dan paling kuat, namun paling rapuh. Martensite diproduksi dengan pendinginan cepat austenite ke suhu yang cukup rendah untuk mencegah difusi karbon dan pembentukan perlit atau bainite. Gambar memplot kekerasan martensite dan perlit halus sebagai fungsi persen berat karbon. Berbeda dengan baja perlitik, kekuatan dan kekerasan martensite tidak dianggap terkait dengan struktur mikro. Sebaliknya, sifat-sifat ini dikaitkan dengan efektivitas atom karbon interstisial dalam menghambat gerakan dislokasi dan pada sistem slip yang relatif sedikit untuk struktur BCT. Transformasi ke martensite berlangsung tanpa melalui difusi, sehingga komposisinya sama dengan komposit austenite, yaitu tetragonal pusat badan atau body center tetragonal yang disingkat dengan BCT. Menjadi fase non-equilibrium, martensite tidak muncul pada diagram fasa besi-besi karbida atau Fe3C. Nah, tapi transformasi austenite ke martensite bagaimanapun diwakili pada diagram transformasi isotermal. Karena transformasi martensite adalah tanpa difusi dan seketika, maka tidak digambarkan dalam diagram ini sebagai reaksi perlitik dan bainitik. Awal transformasi ini diwakili oleh garis horizontal yang ditunjuk M atau mulai, dan dua garis horizontal dan putus-putus lainnya berlabel M50% dan M90% menunjukkan persentase transformasi austenite ke martensite. Temperatur di mana garis-garis ini terletak bervariasi dengan komposisi paduan, tetapi harus relatif rendah karena difusi karbon hampir tidak ada. Karakter horizontal dan linear dari garis-garis ini menunjukkan bahwa transformasi martensite tidak bergantung pada waktu. Itu adalah fungsi hanya dari suhu di mana paduan didinginkan atau didinginkan dengan cepat. Transformasi jenis ini disebut transformasi atermal. Pertimbangan paduan komposisi
electroid yang sangat cepat didinginkan dari suhu di atas 727 derajat Celcius atau sekitar 1341 derajat Fahrenheit hingga katakanlah 165 derajat Celcius atau sekitar 330 derajat Fahrenheit. Dari diagram transformasi isotermal dapat dicatat bahwa 50% austenit akan segera berubah menjadi martensit. Selama suhu ini dipertahankan, tidak akan ada transformasi lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tempered martensite. Berikut adalah penampakannya di bawah mikrograf elektron, di mana terdiri dari partikel sementit yang sangat kecil dan tersebar merata, serta tertanam dalam matriks ferrit kontinu. Tempered martensite ini memiliki sifat sangat keras tetapi rapuh. Ductility dan ketangguhan dari martensite dapat ditingkatkan dengan proses pemanasan yang disebut dengan tempering. Martensite dipanaskan hingga suhu 250 derajat sampai 600 derajat Celcius, lalu reaksi yang terjadi yaitu martensite BCT single phase menjadi tempered martensite alpha ditambah Fe3C phase. Di sini, suhu dan waktu sangat mempengaruhi perlakuan panas. Martensite yang mengalami overtempered relatif lebih lunak, tetapi ductility-nya lebih baik. Dapat dilihat dari grafik, yaitu grafik ketergantungan waktu kekerasan pada temperatur yang berbeda disajikan pada gambar untuk baja yang didinginkan dengan air komposisi elektrolit. Skala waktu adalah logaritmik, dengan bertambahnya waktu, kekerasan menurun, yang sesuai dengan pertumbuhan dan penggabungan partikel sementit. Pada suhu mendekati elektrolit dan setelah beberapa jam, struktur mikro akan menjadi spheroiditis, dengan spheroid sementit besar tertanam dalam fase ferrit kontinu. Sejalan dengan itu, martensite yang akan mengalami overtempered relatif lunak dan ulet. Berikutnya yaitu diagram dekomposisi austensit. Temper yang menyebabkan mengurangnya ketangguhan dari beberapa baja terjadi pada sekitar suhu 375 derajat Celcius sampai 575 derajat Celcius. Dapat dilihat di sini, austensit yang mengalami rapid quench akan bertransformasi menjadi martensit. Martensit yang mengalami pemanasan ulang menjadi tempered martensit. Dan bisa dilihat juga pada kasus-kasus lainnya. Biasanya paduan mengandung Mn, NiCr, sedikit Sb, P, As, dan Sn sebagai pengotor dalam konsentrasi rendah. Temper embrittlement dapat dihindari dengan yang pertama yaitu mengontrol komposisi, dan yang kedua adalah tempering dilakukan di atas 575 derajat Celcius atau di bawah 375 derajat Celcius diikuti dengan pendinginan suhu kamar. Selanjutnya yaitu konklusi dari presentasi kami. Dalam bab ini, kita telah membahas beberapa mikrostruktur berbeda yang dapat diproduksi dalam paduan besi karbon tergantung pada perlakuan panasnya. Karakteristik mikrostruktur dan sifat mekanik dari beberapa mikrokonstituen untuk paduan besi karbon dirangkum dalam tabel yang ada pada slide, mulai dari phase present sampai mechanical properties dari perlite, bainite, spheroidite, dan martensite beserta turunannya. Oke, jadi ini adalah referensi yang kami gunakan, yaitu dari buku Callister tahun 2009 dengan judul Material Science and Engineering 8th edition. Oke, sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.